Assalamualaikum, sahabat-sahabat jasa akuntansi dimanapun berada di seluruh Indonesia ataupun yang berada di luar negeri. Jumpa lagi dengan saya Roli. Hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara pemotongan PPh 21 karyawan dengan menggunakan tabel Excel yang sudah kita buatkan dengan rumus yang sudah otomatis. Di sini saya sudah menyediakan beberapa tabel untuk perhitungan PPh 21. Yang pertama, tabel 1 ini untuk perhitungan PPh 21 karyawan. PPh 21 tabel 1 ini untuk perhitungan PPh 21 karyawan dari penghasilan gaji yang bersifat rutin. Kemudian di sini untuk perhitungan tabel 2-nya kita sediakan perhitungan PPh 21 karyawan untuk THR ataupun bonus yang diterima hanya sekali dalam setahun atau diterima secara tidak berkesinambungan. Baik, kita langsung aja. Di sini sudah tersedia menu daftar karyawan. Di sini saya buat ada 8 karyawan. Ya, ada 8 karyawan dengan lengkap. Di sini status wajib pajaknya ada TK untuk JK, jabatannya direktur, statusnya TK 0 ataupun tidak kawin dan 0 tanggungan. Kemudian di sini untuk Erik kita buat kawin ya, kawin 2 tanggungan. Oke. Kemudian di sini dari jabatannya mulai dari direktur, ada manajer operasional, accounting manager, manajer marketing, accounting staff dan seterusnya. Oke, kita masuk ke tabel perhitungan gaji, perhitungan PPh 21, gaji karyawan yang bersifat bulanan. Oke, di sini langsung kita masukkan JK adalah posisi jabatannya direktur. Ini gajinya kita buat 50 juta. Misal contohnya ya, 50 juta. Di sini rumus sudah kita buatkan otomatis. Ya, sudah kita buatkan otomatis. Ada jaminan kecelakaan kerja, ada JKM, jaminan kematian, BPJS kesehatan yang merupakan juga bagian dari penghasilan bruto. Kemudian berikut pengurangannya. Pengurang penghasilan bruto ada JHT, jaminan hari tua, ada JP, jaminan pensiun, dan biaya jabatan. Biaya jabatan sesuai dengan ketentuan, batasannya adalah maksimal adalah 500.000 per bulan atau 6 juta setahun ya. Kemudian tabel berikutnya kolom berikutnya penghasilan bruto bersih yang diterima per bulan. Jadi mulai dari gaji ya, gaji, biaya jabatan, semuanya, tunjangan-tunjangan lainnya, kemudian ditambah dengan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian yang dibayarkan oleh perusahaan, kemudian BPJS kesehatan yang dibayarkan oleh perusahaan ya. Kemudian sebagai pengurangnya adalah JHT, jaminan hari tua yang dibayarkan oleh pekerja. Kemudian JP, jaminan pensiun yang dibayarkan oleh pekerja. Kemudian pengurangnya berikutnya adalah biaya jabatan. Jadi di sini rumusnya sudah kita buatkan otomatis. JK dengan jabatan direktur gaji 50 juta ya. Total penghasilan brutonya selama setahun 589 juta. Kemudian dikurang PTKP, penghasilan tidak kena pajak. JK berstatus tidak kawin dan 0 tanggungan, tanpa tanggungan. Jadi PTKP-nya adalah penghasilan tidak kena pajaknya 54 juta. Kemudian penghasilan bruto yang disetahunkan dikurang PTKP sama dengan penghasilan kena pajak ataupun PKP. Kemudian PKP ini sesuai dengan peraturan perhitungan PPh itu dilakukan pembulatan dalam ribuan. Jadi
535.949.000 dikurang 54 juta, sisanya 535 juta. Ini yang menjadi penghasilan kena pajak untuk JK yang disetahunkan. Oke, kita masuk ke perhitungan. Ke perhitungannya bisa kita lihat di sini. JK penghasilan kena pajaknya adalah 535 juta. Jadi di sini JK dikenakan langsung 3 tingkatan tarif PPh 21, yaitu tarif pertama 5%, 0 sampai dengan 50 juta. Kemudian tarif berikutnya, tarif kedua, tingkatan kedua 15%, itu 50 sampai dengan 250 juta, berarti maksimalnya 200 juta. Kemudian tarif ketiga adalah 25%. Tarif kedua tadi 15% ya. Kemudian tarif ketiga adalah 25%. 25% yaitu 250 juta sampai dengan 500 juta atau maksimal 250 juta. Kemudian tarif terakhir adalah 30%. Penghasilan di atas 500 juta ya, itu dihitung PPh 21-nya sebesar 30%. Oke. Kemudian kita lanjutkan Erik dengan jabatan tadi. Erik jabatannya operasional manager. Kita masukkan gajinya di sini 30 juta. Ya, 30 juta. Kita belum masukkan tunjangan jabatan ya. Kalau masukkan tunjangan jabatan otomatis akan bertambah lagi. Katakan ada tunjangan jabatan 5 juta ya. Kemudian di sini ditambah dengan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan BPJS kesehatan yang ditanggung oleh perusahaan. Itulah yang menjadi penghasilan bruto ya, penghasilan bruto. Kemudian dikurangin JHT ataupun jaminan hari tua dan JP yang dibayarkan oleh karyawan ya, baru dikurangin lagi dengan biaya jabatan, dan kemudian baru kita dapatkan penghasilan bruto bersih sebulan. Kemudian selanjutnya penghasilan bruto sebulan ini disetahunkan, berarti dikali 12, 34 juta dikali 12. Kalau dengan catatan Erik mulai bekerja dari bulan Januari. Ketika Erik bekerja dari bulan Juli, penghasilan brutonya tidak bisa kita setahunkan dengan mengalikan 12. Akan tetapi penghasilan Erik akan dikalikan jumlah bulan dari bulan Juli sampai bulan 12, berarti sekitar 6 bulan ya. Jadi di sini kita lihat hitung PPh 21-nya. Berarti PPh 21 Erik kena 3 tingkatan tarif. PKP-nya adalah 345 juta, penghasilan kena pajaknya 345 juta ya. Penghasilan kena pajaknya tarif pertama kena tarif 5%, yaitu 0 sampai 50 juta. Kemudian tarif kedua 15%, 50 sampai 250 juta atau maksimal 200 juta. Kemudian tarif ketiga 250 sampai dengan 500 juta. Karena penghasilan Erik penghasilan kena pajak Erik sebesar 345 juta, jadi Erik hanya dikenakan sampai dengan tingkatan ke-3, yaitu sebesar 25%. Oke, berikut saya lanjutkan. Kita lanjutkan Rizky ya. Rizky manajer accounting. Manajer accounting gajinya 35 juta ya. Kemudian Andik manajer marketing gajinya 20 juta ya, 20 juta ya. Ya, kemudian berikutnya Dika accounting staff gajinya 6 juta ya. Kemudian Herman gajinya kasir ya. Kasir gajinya 4.500.000. Kemudian berikutnya Eko gajinya 400 ya, admin stok 4 juta. Tapi
tidak ada belum memiliki NPWP ya. Untuk Eko dan Indah belum memiliki NPWP. Oke. Jadi perhitungan ini sudah kita buatkan dengan cara otomatis dengan perhitungan rumus yang sudah menurut kami sudah akurat dan sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Jadi di sini untuk PPh 21 gaji bulanan JK, Erik, Rizky sampai Dika itu bisa dilihat masing-masingnya. Kemudian perhitungannya lihat teman-teman bisa lihat di tabel hitung PPh gaji ya, di tabel ini. Di sini perhitungannya. Kenapa kita buat perhitungan tabelnya terpisah? Karena ini perhitungan tarifnya itu bertingkat. Jadi kita harus buat tabel berikutnya, tabel bantu untuk perhitungan ya. Jadi seperti ini. Ini sudah kita buatkan rumusnya otomatis. Ya, seperti itu. Terima kasih teman-teman. Jadi mungkin sekilas itu aja. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana menghitung THR. Bagaimana cara menghitung THR PPh 21 atas THR yang dibayarkan ya. Ini akan saya jelaskan di sesi berikutnya. Jadi di sini untuk tabel perhitungan PPh 21 teman-teman bisa merhatikan saya juga di sini menyediakan modul tabel daftar karyawan di mana kita menghitung masa kerja karyawan dalam tahun berjalan itu sesuai dengan bulan di mana dia mulai bekerja. Di sini contohnya dari JK sampai Dika itu mulai bekerja dari Januari. Kemudian Herman mulai bekerja di Juni. Ya, mulai bekerja di Juni. Jadi masa kerjanya cuma 7 bulan. Jadi di sini saya membuatkan satu contoh kasus. Ini misalnya Herman ya. Herman dan Dika. Kita contohkan Herman dan Dika ini. Dika sudah bekerja selama masa kerjanya Dika yaitu 1 tahun. Ya, 1 tahun karena bekerja mulai dari Januari. Kita buat gaji Dika ini tadi 6.500.000 ya. Lihat lagi Dika. Ya, kita buat gajinya 6.500.000 ya. Kemudian Herman kita buat gajinya juga 6.500.000 tapi dengan kondisi Herman mulai bekerja di bulan Juni. Jadi Herman mulai bekerja di bulan Juni. Jadi di sini di tabel perhitungannya dengan gaji yang sama ya, gaji yang sama, BPJS yang sama, kemudian tunjangan lainnya juga pasti sama ya. Tapi di sini untuk Herman penghasilan kena pajaknya belum dikalikan 12 bulan. Jadi jumlah penghasilan yang diterima Herman selama setahun nanti di masa Desember itu tidak bisa kita setahunkan dengan cara mengalikannya selama 12 bulan. Kalau itu dilakukan, maka akan terjadi kelebihan pemotongan PPh 21 atas Herman. Dan itu pasti terjadi kelebihan ya, dan kemudian bisa sih kita kembalikan di Januari. Tapi alangkah baiknya perhitungannya itu dilakukan dengan tidak mengalihkan selama 12 bulan karena itu kurang tepat menurut kami. Jadi yang lebih tepatnya itu penghasilannya dikalikan masa kerja dalam tahun berjalan. Jadi di sini 7 bulan. Jadi gajinya 6.260 dikali 7 bulan. Jadi di sini penghasilan tidak kena pajaknya 63 juta. Jadi penghasilan kena pajak Herman selama bekerja di PT A ini tidak ada. Jadi penghasilan kena pajaknya 0. Jadi tidak dikenakan pemotongan PPh 21. Jadi seperti itu. Ini sudah kita buatkan otomatis. Teman-teman tinggal menginput gaji atau penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Sesudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.